Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan yang berjudul Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Jasa, yang beranggotakan saya sendiri Nur Ajis Febrianto dan teman saya Isabella Berliana. Next akan dijelaskan oleh Isabella. Topik pembahasan dibagi menjadi 3. Pertama, pengertian kualitas dan produktivitas jasa. 2. Hubungan antara kualitas dan produktivitas jasa. 3. Strategi meningkatkan kualitas dan produktivitas jasa. Next. 1. Pengertian kualitas dan produktivitas jasa. Kualitas atau mutu adalah kadar baik atau buruknya suatu barang atau jasa yang dihasilkan, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan ataupun kesesuaiannya terhadap kebutuhan. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang melebihi harapan pelanggan, atau dengan kata lain, kualitas adalah harapan pelanggan. Next. Produktivitas adalah rasio atau perbandingan antara input dan output dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Produktivitas perusahaan jasa didefinisikan sebagai kemampuan organisasi jasa mempergunakan input untuk menawarkan jasa dengan kualitas sesuai dengan harapan dari konsumen. Dimensi kualitas dan kualitas jasa merupakan dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari proses pelayanan, menurut Grondros tahun 1990. Next akan dijelaskan oleh Nur Ajis. 2. Hubungan antara kualitas dan produktivitas jasa. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Manajemen perusahaan harus mampu menemukan cara untuk menyeimbangkan peningkatan kualitas dan produktivitas. Terlalu menekankan peningkatan produktivitas akan mengorbankan kualitas yang mungkin pada akhirnya juga akan menurunkan output produksi. Sedangkan terlalu menekankan peningkatan kualitas dengan mengorbankan produktivitas juga akan menimbulkan biaya operasional yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan produktivitas harus dilakukan secara bersamaan tanpa mengorbankan salah satunya. Dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas secara bersamaan, perusahaan akan menikmati keuntungan seperti harga pokok produksi yang lebih rendah, mengurangi biaya pekerjaan ulang atau rework cost, meningkatkan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, dan tentunya meraih profit atau laba yang lebih besar. 3. Strategi meningkatkan kualitas dan produktivitas jasa. Yang pertama, mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa, yaitu setiap perusahaan jasa perlu berupaya memberikan kualitas yang terbaik kepada pelanggannya. Dengan demikian, kita dapat mengetahui posisi perusahaan di mata pelanggan dibandingkan dengan para pesaing, sehingga perusahaan dapat memfokuskan upaya peningkatan. Yang kedua, ada pengelolaan harapan pelanggan. Biasanya perusahaan selalu melebih-lebihkan pesan komunikasinya kepada pelanggan, agar pelanggan tersebut terpikat. Padahal semakin banyak janji yang diberikan, maka semakin besar harapan pelanggan. Bahkan bisa menjurus tidak realistis yang pada akhirnya harapan pelanggan tidak dapat terpenuhi. Yang ketiga, ada mengelola bukti atau evidence kualitas jasa, yaitu bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Oleh karena itu, jasa merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang, maka pelanggan cenderung memperhatikan fakta-fakta tangible yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas. Yang keempat, ada mendidik konsumen tentang jasa, yaitu pelanggan yang lebih terdidik akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik. Upaya mendidik konsumen dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan mendidik pelanggannya untuk melakukan sendiri, atau biasanya pelayanan tertentu, misalnya mengisi belangko atau formulir pendaftaran, mengangkut barang belanjaan sendiri, dan lain-lain. 5. Mengembangkan budaya kualitas. Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara terus-menerus.
Agar dapat tercipta budaya kualitas yang baik, dibutuhkan komitmen menyeluruh kepada seluruh anggota organisasi. Upaya membentuk budaya kualitas dapat dilakukan pengembangan suatu program yang terkoordinasi yang diawali dari seleksi dan pengembangan karyawan. 6. Menciptakan automating quality. Adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Meskipun demikian, sebelum memutuskan akan melakukan otomatisasi, perusahaan perlu melakukan penelitian secara seksama. 7. Menindaklanjuti jasa. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. Perusahaan dapat pula memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk berkomunikasi baik menyangkut kebutuhan maupun keluhan mereka. 8. Sistem informasi kualitas jasa merupakan suatu sistem yang menggunakan berbagai macam pendekatan riset secara sistematis untuk mengumpulan dan menyebarluaskan informasi kualitas jasa guna mendukung pengambilan keputusan informasi yang dibutuhkan untuk segala aspek, yaitu data saat ini dan masa lalu, kuantitatif dan kualitatif, internal dan eksternal, serta informasi mengenai perusahaan dan pelanggan.